Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyebut oleh Romaini akan diambil sumpah sebagai warga negara Indonesia pada bulan Januari ini. Menpora Dito mengatakan hanya oleh Romaini yang akan diambil sumpah, namun dia belum menjelaskan tanggal pengambilan sumpah itu akan dilakukan. Nama oleh Romaini ramai jadi perbincangan sejak November 2024 lalu. Pemain Oxford United itu telah datang ke Indonesia menyaksikan langsung pertandingan skuad Garuda melawan Jepang pada November 2024. Ya, alhamdulillah kemarin surat dari Bapak Presiden juga sudah siap dan ini kami lagi tahap berkoordinasi dengan pimpinan DPR dan sudah diproses di DPR. Kapan akan diambil sumpahnya, Mas? Kapan akan diambil sumpah? Bulan ini. Bulan ini. Itu untuk oleh Romaini doang atau yang lain bagaimana? Sementara baru oleh. Baru oleh. Bulan ini tanggalnya? Akan kita pastikan. Nama lain yang juga ramai disebut bakal membela timnas adalah Yairo Riedewald. Pelatih timnas Patrick Kluivert mengaku sudah membuka komunikasi dengan Yairo. Kluivert juga menegaskan Yairo Riedewald hanya salah satu pemain dan yang ia dekati, yang kemungkinan akan ada lebih banyak yang bisa dinaturalisasi. I've been speaking with a few players who can be naturalized to Indonesian passport and everything. So I don't know if I need to say a name, but I'm busy with it. I can say one name perhaps. It's Yairo Riedewald. Speaking with him, and we're trying to get him naturalized as soon as possible. Sementara itu, mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dijadwalkan pulang ke negara asalnya Korea Selatan hari ini. STY pulang kampung malam nanti pukul 21.50 menggunakan Korean Air. Sebelum meninggalkan Indonesia, STY sempat mengunggah video perpisahan di media sosial pribadinya. Video yang diunggah STY juga memuat ungkapan sayonara dari deretan staf STY selama bertugas di timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengakui bahwa dirinya berat meninggalkan Indonesia. STY berterima kasih pada penggemar sepak bola Indonesia atas dukungan yang diberikan kepadanya. STY turut mendoakan yang terbaik untuk perjuangan timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026. 네, 정들었던 5년을 마감하고 이제 한국으로 돌아가게 됐습니다. 네, 우리 인도네시아 축구팬 그리고 국민들 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 비록 이렇게 아쉽게 돌아가지만 저는 인도네시아를 사랑했고 앞으로 사랑할 것이고 인도네시아 우리 젊은 선수들이 더 좋은 일이 많이 생기고 2026년 월드컵 진출해서 월드컵이라는 큰 무대로 밟았으면 좋겠습니다. Informasi terkait kepulangan Shin Tae-yong disampaikan mantan penerjemah Shin Tae-yong, Jong Sok-soo atau biasa disapa JJ. JJ menulis, Coach Shin Tae-yong akan pulang ke Korea, kampung halamannya pada 26 Januari 2025 pukul 21.50 WIB dengan pesawat Korean Air. Terima kasih atas dedikasinya selama ini. Kita ulas lebih lengkap kans oleh Romaini memperkuat timnas Indonesia di laga Indonesia versus Australia bersama pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat petang Bung Joy. Selamat petang Cindy. Bung Joy, sebenarnya seberapa signifikan sosok oleh Romaini akan bisa memperkokoh formasi dari skuad Garuda? Ya, kalau kita bicara skuad Garuda, memang kelemahan selama ini kan memang ada di lini depan. Permasalahan terbesarnya adalah bahwa Indonesia itu tidak punya pemain yang betul-betul striker murni atau target man. Nah, selama ini kan ketika masih ditangani Shin Tae-yong, selalu ada beberapa pemain yang dirotasi di lini depan. Ada Rafael Struijk, Orat Mangun, kadang-kadang ada Ramadan Sananta, ada Hoki Caraka. Tapi memang belum memuaskan selama perjalanan kalau kita bicara di kualifikasi Piala Dunia. Memang ketika pertandingan terakhir pun kan yang mencetak gol Marcelino Ferdinand ketika melawan Arab Saudi. Jadi memang di lini depan ini masih butuh pemain yang betul-betul klinikal, yang betul-betul punya daya gedor dengan insting mencetak gol yang sangat tinggi.
Tetapi kalau kita bicara misalnya oleh Romeni, saya lihat statistiknya juga biasa saja gitu ya. Maksudnya kalau dibandingkan dengan Rafael Struijk, statistiknya juga tidak terlalu istimewa. Struijk pun sebetulnya tidak terlalu istimewa, cuma memang dia punya peran yang cukup penting di timnas Indonesia, terutama kalau kita bicara ketika dia memperkuat yang tim U23 ya. Di tim senior dia baru mencetak 1 gol, jadi tampaknya memang ada masalah yang belum terselesaikan. Apakah kedatangan Ole Romeni akan menyelesaikan masalah? Belum tahu. Karena kalau kita bicara kualitas striker, rasanya sih antara Rafael Struijk atau Ramadan Sananta atau Hoki Caraka masih sama, belum ada yang jomplang salah satunya gitu. Sama-sama belum menciptakan atau belum memberikan pengaruh yang besar pada daya gedor Indonesia, terutama kalau kita bicara yang di tim senior. Jadi kita belum bisa mengetahui apakah kedatangan Romeni ini akan mengubah konstelasi di lini depan. Kalau dia datang dan otomatis dipakai oleh Patrick Kluivert, pasti ada yang tersisih kan. Kita nggak tahu siapa yang tersisih, apa Sananta, apa Hoki Caraka, atau siapa, kita belum tahu. Tapi apakah Bung Choi, Rafael kalau Struijk dibandingkan yang juga akan... dengan background dari Patrick Kluivert, apakah akan cocok nih dengan gaya bermain yang memang cenderung akan menyerang dan agresif? Ya kalau dia lahir di Belanda, di Nijmegen, main lebih banyak juga di Liga Belanda, sekarang main di Oxford. Rasanya sih kalau soal bahasa sama Rafael Struijk juga kan sama, tapi Struijk kan main di Australia. Jadi kalau dari soal bahasa sama, ilmu sepak bolanya kemungkinan besar sama. Jadi mungkin komunikasinya akan lebih lancar gitu ya. Tapi apakah dia langsung bisa efektif? Karena Indonesia menghadapi laga yang sangat penting kan, menghadapi Australia di Sydney, kemudian menghadapi Bahrain di Jakarta, kemudian menghadapi Cina. Menghadapi Australia menurut saya titik di mana Kluivert ini betul-betul harus membuktikan bahwa dia memang layak ya menangani timnas Indonesia menggantikan Sintayong. Tapi meskipun kalah katakanlah melawan Australia, masih ada laga melawan Bahrain. Jadi Bahrain adalah kunci. Kalau kalah atau draw melawan Bahrain, saya rasa memang Indonesia butuh berpikir ulang apakah ini memang benar Pilihan yang tepat atau tidak? penunjukan Kluivert gitu. Tapi kan targetnya juga berubah. Dari Pak Erick kan mengatakan Indonesia tidak menargetkan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Lolos ke posisi 4 oke. Bahkan Pak Erick mengatakan lolos ke Piala Dunia 2030. Jadi barangkali memang Kluivert ini memang diproyeksikan untuk menangani secara jangka panjang. Oke, Bung Choi, tadi baik lagi soal persaingan untuk di posisi striker dengan tambahan oleh Romeni akan semakin ketat kan artinya untuk bisa berebut posisi starting line up. Itu siapa kira-kira yang akan diprioritaskan di nanti laga Australia? Sangat tergantung, misalnya oleh Romeni sudah bisa bergabung pada katakanlah bulan Februari, langsung harus dicoba juga dalam keutuhan satu tim, tapi kan prosesnya sangat panjang itu sebetulnya. Sementara pertandingan melawan Australia akan terjadi pada bulan Maret dan tanggal 20. H-7 tanggal 20, tanggal 13, apakah Romeni bisa bergabung pada tanggal 13 lalu kemudian dicoba? Kemudian ada feeling dari Kluivert bahwa oh ya pemain ini bisa menjadi andalan, atau pemain lain yang masih punya kesempatan, Ramadan Sananta misalnya, Hoki Caraka, Struijk atau Orat Mangun, belum ada yang tahu. Sangat tergantung karena tim ini belum kumpul. Kalau Romeni sudah kumpul dengan tim, kemudian dicoba dalam 1-2 pertandingan pemanasan, barangkali langsung bisa kelihatan. Tetapi kalau kita bicara sekarang memang masih sulit diduga. Tetapi persaingan memang pasti akan makin ketat. Karena kan entry form by name-nya di DSP kan tidak bisa tambah. Tetap 23 atau 24. Jadi pasti ada pemain yang dicoret kalau Romeni masuk. Nah, Bung Choi, kan selain juga Ole ada nama Yairo Riedewald yang juga sudah ramai disebut-sebut. Kalau Yairo posisinya akan seberapa signifikan untuk menambal kelemahan timnas? Yairo lebih ke posisi gelandang. Dia sebetulnya utility di tengah, lebih ke gelandang menyerang. Saya lihat di beberapa rekamannya pemain ini sangat bertenaga. Skillnya menurut saya juga di atas rata-rata. Worknya, kerja kerasnya kelihatan.
Dan itu dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Tetapi di timnas sekarang ini lini tengah Indonesia menurut saya sudah solid ya. Dengan Nathan ada di tengah, Tom Haye itu mereka adalah salah satu barisan gelandang yang menurut saya paling oke sekarang di grup C ini di kualifikasi Piala Dunia. Jadi menurut saya kalau di lini tengah atau dia dipatok di pemain yang bisa gelandang menyerang, saya rasa tidak terlalu mengubah konstelasi di tim nasional. Kecuali dia punya posisi lain yang sekarang menurut saya jauh lebih penting adalah memikirkan memang lini depan. Kalau lini tengah dan belakang saya rasa sudah solid. Apalagi Jai, Rizrido di belakang itu menurut saya sekarang salah satu yang terbaik juga di kualifikasi Piala Dunia di grup C. Artinya tapi Yairo akan bisa semakin memperkuat di bagian pertahanan, tapi tetap PR-nya adalah di lini depan untuk di striker ya. PR terbesar memang di lini depan. Kalau kita lihat seluruh catatan statistik Indonesia itu lebih banyak pemain belakang atau pemain tengah yang mencetak gol. Pemain depan ini memang masih menjadi PR besar. Jadi saya rasa memang kalau memang Kluivert masih mau menambah pemain diaspora di luar semua kritik saya juga terhadap begitu banyaknya pemain diaspora, ya pemain depan, jangan pemain di lini lain. Kalau di lini lain saya rasa sudah penuh dan kualitasnya sudah oke gitu loh. Apakah Indonesia akan mengisi semua dengan pemain diaspora? Saya nggak tahu juga ini kebijakan Pak Erik. Tapi rasanya kok aneh aja gitu ya. Kalau memang mau cari striker yang ada hanya oleh Romeni ya silahkan dicoba saja. Tapi rasanya sih kalau lihat dari catatan statistiknya nggak lebih istimewa daripada Rafael Struijk si oleh Romeni ini. Nah, Bung Joy kan lagi-lagi soal kesetaraan pemberian kesempatan untuk pemain liga kan ini selalu jadi pertanyaan. Dengan waktu yang singkat, apakah Kluivert akan punya waktu yang cukup untuk misalnya menjaring juga untuk pemain lokal untuk bisa ikut berlaga nanti melawan Australia? Ya, dia janji akan kembali kan. Kita belum tahu dia mau kembali kapan, karena dia harus muter kan ke Liga 1 kan, melihat potensi-potensi yang ada, lalu yang sudah ada sekarang di squad juga dia akan lihat lagi apakah menit bermainnya cukup, karena dia mengatakan dia tidak akan memakai pemain yang menit bermainnya di klub tidak cukup menurut dia gitu loh. Nah, yang dia kan harus muter di Liga 1 kita nggak tahu, tapi kalau dia punya waktu yang cukup harusnya sih dia bisa menemukan striker lain ya yang bisa dia pakai untuk timnas Indonesia, karena kan sebetulnya Indonesia juga nggak kekurangan striker gitu. Cuma memang di tim-tim besar itu rata-rata strikernya memang orang asing juga, artinya memang kerja keras dari Kluivert dan timnya ini untuk melihat untuk menjadi talent scouter, muter ke Liga 1 ya, pertandingan Liga 1 untuk melihat bakat-bakat yang ada di sana. Oke, kita nantikan nanti bulan Maret. Terima kasih Bung Joy, pengamat sepak bola sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu. Sama-sama, terima kasih.